Dalam beberapa tahun terakhir, sorotan dunia tertuju pada dua tempat konflik yang sangat menyedihkan. Dua kejadian besar yang menuntut perhatian kita. Di satu sisi, ada perang kejam di Ukraina, sebuah serangan besar-besaran yang mengguncang Eropa. Di sisi lain, konflik panjang dan berdarah di Palestina yang kembali memanas dengan dampak kemanusiaan yang sangat berat. Namun, jika kita perhatikan lebih dekat, ada perbedaan yang mencolok. Respon dunia internasional, terutama dari negara-negara Barat dan Amerika Serikat, terlihat sangat berbeda. Untuk Ukraina, ada gelombang simpati dan bantuan besar-besaran, hukuman ekonomi yang belum pernah ada, dan dukungan militer yang terus-menerus. Untuk Palestina, responsnya seringkali jauh lebih terpecah dan tidak jelas. Lebih banyak ajakan diplomasi tanpa tindakan yang sekuat itu. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa seolah ada standar ganda dalam empati dan tindakan dunia? Mengapa ada satu konflik yang memicu solidaritas global seketika, sementara yang lain menghadapi cerita yang rumit dan keengganan untuk bertindak tegas? Mari kita bedah lapisan-lapisan kompleks di balik perbedaan sikap ini. Pertama, mari kita tinjau karakter dasar dari kedua konflik dan bagaimana aturan-aturan internasional melihatnya. Di Ukraina, situasinya relatif jelas. Dunia menyaksikan serangan militer besar-besaran oleh satu negara berdaulat, Rusia, terhadap negara berdaulat lainnya, Ukraina. Ini adalah pelanggaran yang sangat nyata terhadap piagam PBB, yaitu dokumen dasar PBB yang melarang serangan dan menjunjung tinggi kemerdekaan serta keutuhan wilayah suatu negara. Serangan ini dianggap bukan hanya serangan terhadap Ukraina, tapi juga ancaman langsung terhadap sistem aturan internasional yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Sistem ini dibangun dengan prinsip bahwa negara-negara tidak boleh mencampuri urusan negara lain dan harus menghormati batas wilayah. Serangan Rusia dianggap sebagai agresi tanpa alasan yang memicu kecaman hampir dari seluruh dunia dan hukuman ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, bertujuan untuk mengisolasi Rusia. Bagi banyak negara, ini adalah pertaruhan besar bagi masa depan tatanan dunia yang berdasarkan aturan. Namun, di Palestina, ceritanya jauh lebih rumit, berakar pada sejarah panjang penjajahan, pengungsian, dan pendudukan. Konflik ini berakar dari pendudukan wilayah yang sudah berlangsung puluhan tahun, sejak tahun 1967, klaim sejarah dan agama yang saling tumpang tindih, serta serangkaian kejadian kekerasan yang seringkali dipicu oleh peningkatan ketegangan dari kedua belah pihak. Meskipun ada banyak resolusi PBB, keputusan PBB yang menyerukan penghentian pembangunan permukiman ilegal Israel dan penghormatan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, seringkali resolusi-resolusi ini diabaikan tanpa akibat yang berarti. Cerita yang dominan di negara-negara Barat seringkali menggambarkan ini sebagai konflik yang rumit antara dua pihak, bukan sebagai serangan tunggal, dan seringkali menekankan hak Israel untuk membela diri di tengah ancaman di kawasan. Perbedaan mendasar dalam bagaimana konflik ini digambarkan secara hukum dan ceritanya adalah kunci pertama mengapa respon global sangat berbeda. Faktor kunci kedua, dan mungkin yang paling penting, adalah kepentingan penting di dunia, geopolitik, dan strategi dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di Barat. Ukraina terletak di halaman depan Eropa, berbatasan langsung dengan beberapa negara anggota NATO, Fakta Pertahanan Bersama Negara-Negara Barat, dan Uni Eropa. Serangan Rusia tidak hanya dilihat sebagai ancaman terhadap Ukraina, tetapi juga ancaman langsung terhadap stabilitas dan keamanan seluruh Eropa, serta dominasi AS dalam sistem keamanan di wilayah Atlantik. Ada kekhawatiran nyata bahwa jika Rusia berhasil di Ukraina, ambisi mereka untuk memperluas wilayah bisa mengancam negara-negara tetangga lainnya, termasuk negara-negara Baltik yang merupakan anggota NATO. Dukungan terhadap Ukraina juga merupakan pesan kuat kepada Rusia dan Tiongkok bahwa serangan militer terhadap negara merdeka tidak akan ditoleransi di Eropa dan mungkin di tempat lain. Selain itu, Eropa sangat bergantung pada pasokan energi dari Rusia sebelum perang, membuat konflik ini memiliki dampak ekonomi global yang sangat besar, termasuk inflasi dan krisis energi. Melindungi Eropa berarti melindungi inti dari aliansi Barat. Sementara itu,
Palestina berada di jantung Timur Tengah, wilayah yang penting secara strategis karena cadangan minyak dan gasnya yang sangat banyak, serta sebagai titik persimpangan peradaban dan jalur perdagangan penting. Kepentingan Amerika Serikat di wilayah ini sangat rumit dan berlapis-lapis. Pertama, ada komitmen sejarah dan strategi yang sangat kuat untuk keamanan Israel yang dianggap sebagai sekutu utama dan pelindung demokrasi di kawasan yang sering bergejolak dan menjadi mitra penting dalam pertukaran informasi intelijen. Kedua, AS ingin menjaga hubungan stabil dengan negara-negara Arab penghasil minyak untuk menjamin pasokan energi global dan stabilitas pasar. Ketiga, ada upaya untuk membendung pengaruh Iran yang seringkali dilihat sebagai ancaman utama bagi kepentingan AS dan sekutunya di kawasan. Dalam konteks ini, konflik Israel-Palestina, meskipun tragis dan memakan korban, seringkali dikelola agar tidak mengganggu stabilitas regional yang lebih luas dan tidak mengancam kepentingan strategis AS yang lebih besar, yaitu aliansi dengan Israel dan negara-negara Arab yang moderat. Ini berarti tekanan internasional terhadap Israel jauh lebih kecil dibandingkan terhadap Rusia. Gagasan solusi dua negara, meskipun didukung, seringkali tidak didorong dengan urgensi atau konsekuensi serius. Aspek identitas, budaya, dan bagaimana media menyampaikan berita juga memainkan peran besar dalam membentuk pandangan dunia dan mengumpulkan dukungan. Ukraina, sebagai negara Eropa dengan sebagian besar penduduk berkulit putih dan berbudaya barat, secara emosional lebih mudah diterima oleh masyarakat di negara-negara barat. Cerita tentang demokrasi yang diserang oleh pemerintahan yang otoriter atau negara tetangga yang diserang secara brutal sangat mudah diterima dan memicu simpati emosional yang mendalam. Media barat cenderung menampilkan penderitaan rakyat Ukraina secara langsung, menyoroti kejahatan perang yang dilakukan, dan menekankan perlawanan heroik mereka terhadap penyerang yang jelas. Ada rasa persatuan karena Ukraina dianggap bagian dari keluarga Eropa yang berjuang untuk nilai-nilai Barat. Sementara itu, Palestina seringkali menghadapi cerita yang lebih rumit dan kadang tidak seimbang di media Barat. Konflik ini seringkali digambarkan sebagai konflik abadi yang sulit dipahami dengan sejarah yang sangat panjang dan kedua belah pihak dianggap sama-sama memiliki andil dalam kekerasan. Penderitaan rakyat Palestina, meskipun mengerikan, mungkin tidak selalu mendapat empati yang sama besarnya, terutama jika cerita dikaitkan dengan kelompok-kelompok bersenjata atau dianggap sebagai bagian dari konflik agama yang lebih luas. Selain itu, pengaruh kelompok lobi pro-Israel yang kuat di negara-negara Barat juga membentuk cara konflik ini dilihat, seringkali menempatkan Israel sebagai korban terorisme atau sebagai pihak yang berhak membela diri dari ancaman. Hal ini membuat publik Barat lebih sulit untuk merasa sepenuhnya terkait dengan penderitaan Palestina atau setidaknya menimbulkan keraguan yang cukup untuk menghambat dukungan tanpa syarat. Tidak bisa dipungkiri, faktor politik dalam negeri dan pengaruh dari kelompok-kelompok kepentingan di negara-negara Barat, khususnya AS, turut membentuk respons terhadap kedua konflik ini. Di Amerika Serikat, dukungan terhadap Ukraina sebagian besar merupakan isu yang disepakati oleh kedua partai besar, dengan dukungan kuat dari kedua partai politik utama yang melihat serangan Rusia sebagai ancaman terhadap tatanan global dan nilai-nilai demokrasi. Ada kesepakatan luas bahwa AS harus mendukung Ukraina untuk mempertahankan kepemimpinan Barat di dunia. Namun, terkait konflik Israel-Palestina, isu ini jauh lebih memecah belah di dalam politik AS. Ada dukungan kuat dan sudah mengakar terhadap Israel dari berbagai kelompok politik, didukung oleh kelompok-kelompok lobi yang berpengaruh. Bantuan militer ke Israel seringkali tidak terpengaruh oleh kritik terhadap kebijakan pembangunan permukiman atau tindakan militer di Gaza. Setiap upaya untuk memberikan tekanan signifikan pada Israel seringkali menghadapi perlawanan politik yang keras. Sementara itu, suara-suara yang mendukung Palestina seringkali dihadapkan pada tuduhan bias atau bahkan antisemitisme yang semakin mempersulit advokasi kebijakan yang lebih seimbang. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana prioritas domestik dan kekuatan lobi dapat membentuk respons di panggung dunia. Terakhir, perbedaan dalam persepsi ancaman dan potensi dampak global juga menjadi faktor penentu. Serangan Rusia ke Ukraina dilihat sebagai ancaman yang mungkin menyebabkan perang besar di Eropa jika NATO, Pakta Pertahanan, terlibat langsung. Ada ketakutan akan krisis energi,
krisis pangan global akibat gangguan pasokan gandum dari Ukraina, serta kemungkinan penggunaan senjata nuklir kecil. Dampaknya dianggap langsung dan mempengaruhi sistem dunia secara keseluruhan bagi stabilitas global. Oleh karena itu, investasi besar dalam mendukung Ukraina dianggap sebagai upaya mencegah eskalasi yang lebih besar. Sementara itu, meskipun konflik di Palestina adalah tragedi kemanusiaan yang mendalam dan memicu ketidakstabilan regional, dampak globalnya seringkali dianggap lebih terbatas atau tidak secara langsung mengancam sistem keamanan Barat dalam skala yang sama. Konflik ini jarang dipersepsikan sebagai pemicu Perang Dunia III atau krisis energi global, meskipun dampaknya terhadap sentimen anti-Barat di dunia Muslim dan populasi global tidak dapat diremehkan. Risiko ekonomi dan keamanan yang dirasakan oleh Barat dari konflik Palestina dianggap lebih terkendali dibandingkan dengan ancaman langsung dari serangan Rusia. Jadi, perbedaan respons global antara Ukraina dan Palestina ini, bagi banyak pengamat memang memunculkan pertanyaan penting tentang standar ganda dalam hukum internasional dan kebijakan luar negeri. Apakah simpati dan tindakan suatu negara dipengaruhi lebih oleh kepentingan strategis yang jelas, identitas budaya yang lebih dekat, atau kemudahan cerita yang bisa diterima publik daripada oleh prinsip keadilan universal atau kepatuhan terhadap aturan internasional yang seharusnya berlaku untuk semua tanpa memandang bulu? Faktanya adalah, setiap konflik memiliki dinamika dan kepentingan penting di dunia yang unik. Namun, bagi banyak pihak yang merasa tidak puas, perbedaan perlakuan ini menyoroti bagaimana kekuatan politik, kepentingan nasional, bias cerita, dan pengaruh kelompok kepentingan dalam negeri seringkali mengalahkan prinsip-prinsip kemanusiaan atau aturan internasional yang seharusnya berlaku universal tanpa pengecualian. Ini adalah gambaran kompleks dari kondisi dunia kita saat ini yang memaksa kita untuk terus mempertanyakan dan menganalisis mengapa beberapa penderitaan mendapat prioritas sementara yang lain terabaikan. Bagaimana menurut Anda setelah mendengarkan analisis ini? Apakah perbedaan ini murni karena kepentingan atau ada faktor lain yang berperan? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Kami ingin mendengar perspektif Anda. Jangan lupa sukai video ini jika Anda merasa informasinya bermanfaat dan membuka wawasan. Dan yang terpenting, berlangganan, subscribe ke Langit Narasi untuk analisis mendalam lainnya tentang sejarah, geopolitik, dan misteri di balik layar yang membentuk dunia kita. Sampai jumpa di video berikutnya.